Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang selalu saya doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi rizkinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa kita punya pedoman dalam segala hal. Kita punya tuntunan, yaitu kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi siapa? Bagi lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika hidup kita dalam keadaan gelap gulita, mengalami banyak cobaan, mengalami banyak masalah, mengalami banyak problem, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan petunjuk, yaitu melalui Al-Quran. Hanya saja seperti bunyi ayatnya, Al-Quran hudal lil muttaqin. Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang dalam dirinya ada yang namanya ketakwaan. Ketika orang tersebut adalah hamba Allah yang bertakwa, apa itu takwa? Takwa adalah orang yang mau melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ketika dia dapat problem apapun, mengalami permasalahan hidup, maka Al-Quran adalah petunjuk bagi dirinya. Maka jika kita yang pada saat ini ingin sekali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala permasalahan hidup kita, maka yang pertama adalah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin sholatnya bolong-bolong, yang mungkin sering membentak orang tuanya, yang mungkin sering membentak suaminya, yang mungkin pernah bersikap tidak baik kepada sesamanya, perbaikilah semua itu. Begitupun ketika misalnya Anda saat ini sedang terlilit hutang yang sangat banyak, naudzubillah. Biasanya itu kalau orang punya hutang, semakin hari itu sepertinya kehidupannya semakin sulit. Coba Anda rasakan dalam diri Anda yang mungkin pada saat ini sedang terlilit hutang. Biasanya orang kalau sedang punya hutang, apalagi hutang riba, ini kehidupannya itu semakin merosot, rizkinya semakin sulit, pikirannya semakin kacau, hatinya semakin gak tenang. Ini biasanya kalau orang sedang punya hutang. Lantas apa hubungannya hutang dengan Al-Quran? Nah, tadi saya sudah menekankan bahwa Al-Quran adalah petunjuk ketika kita mau menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita ingin terlepas dari jeratan hutang, Allah sudah memberikan petunjuk agar hutang kita bisa cepat lunas, yaitu melalui ikhtiar yang biasa saya sebut ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Salah satu ikhtiar bumi kita sudah paham, yaitu bekerja keras, mencari peluang baru, mencari ide-ide yang lain untuk bisa menghasilkan rupiah agar bisa menambah rezeki kita. Dan ada amalan langit yang sumbernya dari Al-Quran, seperti saya katakan petunjuk.
Jadi orang yang hutangnya ingin lunas ini ada petunjuk dari Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat surat yang namanya surat Al-Ikhlas. Nah, surat ini kaum muslimin berada atau urutan yaitu 112 ya, urutan suratnya dari surat-surat yang lain, yang mana surat ini terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ini mempunyai banyak sekali manfaat apabila seseorang mau membaca dan tahu cara membaca dengan benar, tahu cara pengamalannya. Surat ini yaitu termasuk surat yang diturunkan di Mekah, kaum muslimin wal muslimat. Seorang ulama besar yang bernama Imam Ar-Razi dalam sebuah kitabnya yang bernama Kitab Mafatih Al-Ghaib menyebutkan bahwa terdapat 19 nama lain dari surat Al-Ikhlas. Kita mungkin tahunya hanya namanya surat Al-Ikhlas. Padahal ada banyak nama dari surat ini. Di antaranya adalah surat At-Tafrid, ketunggalan, surat At-Tajrid, mengosongkan, surat At-Tauhid, keesaan, dan surat Al-Mu'awwizah, pelindung. Seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau adalah guru dari ulama besar di Indonesia yaitu Mbah Maimun Zubair, menyatakan bahwa beliau menerangkan tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas yang merupakan salah satu pintu terbesar solusi dari segala permasalahan. Nah, ini poinnya. Anda menemukan video ini, saya yakin dalam hidup Anda sedang punya masalah. Bener kan? Masalah apa? Ekonomi. Masalah apa? Jualan sepi. Masalah apa? Rezeki nggak lancar. Masalah apa? Keluarga misalnya sedang berantakan dan lain-lain. Masalah dalam kehidupan ini sangat kompleks dan mungkin Anda sedang mengalami permasalahan, sehingga mungkin video ini menjadi satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, dalam satu kitab yang bernama Kitab Al-Usfuriyah ada sebuah hadis, yaitu hadis ke-16 yang mengisahkan tentang keagungan surat Al-Ikhlas dan keberkahan dari surat Al-Ikhlas. Bagaimana dari keberkahan surat Al-Ikhlas ini pengamalnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hutangnya lunas. Subhanallah. Seperti apa isi hadis dan kisahnya? Sebelumnya Al-Fakir izin menyampaikan bahwa di Majelis Al-Fakir sekarang sudah ada air ruqyah jalbur rizki, air ruqyah yang bermanfaat, salah satunya untuk membuka pintu rizki dalam diri Anda. Mohon maaf, biasanya orang rizkinya sulit itu salah satunya diganggu, ditutupi pintu rizkinya oleh jin yang mengganggu pintu rizki Anda, entah itu jin kiriman atau jin apapun, sehingga rizki Anda semakin sulit, hutang yang pengen lunas malah makin menumpuk, jualan makin sepi dan lain-lain. Nah, insya Allah dengan khasiat air ruqyah ini, jin yang menghalangi rizki akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Air ruqyah ini juga bermanfaat untuk membantu berbagai macam penyakit zahir maupun batin, termasuk penyakit malas bekerja, hati nggak tenang, pikiran nggak tenang, hidup gelisah. Nah, silahkan Anda bisa memesan air ruqyah ini melalui WhatsApp di deskripsi. Silahkan klik linknya. Untuk mahalnya seikhlas Anda. Kaum muslimin, kembali ke pembahasan hadis kita. Jadi dalam kitab Usfuriyah hadis ke-16 dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di depan pintu Madinah bersama para sahabatnya. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW sedang duduk, ada rombongan melintas di depan Rasulullah SAW
yang mana ternyata rombongan tersebut sedang mengangkat seorang jenazah laki-laki. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah orang yang sedang Anda gotong jenazah yang akan diantarkan ke masjid, jenazah tersebut mempunyai hutang?" Kemudian para sahabatnya menjawab, "Iya Rasulullah, jenazah ini memiliki hutang 4 dirham. Para sahabat menjawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, silahkan kalian sholati jenazah orang tersebut. Tapi saya tidak ikut mensolatinya karena jenazah tersebut memiliki hutang dan hutangnya belum dibayar." Rasulullah mengatakan seperti itu karena jenazah ini ternyata masih punya hutang, sehingga Rasulullah pun tidak mensolati jenazah tersebut. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini pelajaran bagi kita yang saat ini sedang terlilit hutang. Rasulullah sendiri itu tidak enggan mensolati jenazah sahabatnya, padahal sahabat Rasulullah, hanya karena sahabat ini tidak melunasi hutangnya. Nah, ini kita sedih ya, semoga hutang kita cepat dilunaskan, hutang Anda cepat lunas, jangan sampai mengalami meninggal dunia membawa hutang. Nah, lanjut ke kisahnya. Nah, dalam peristiwa tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam untukmu. Dan Allah berfirman, aku telah mengutus Jibril dalam bentuk manusia untuk melunasi hutang orang tersebut. Dan Allah berfirman, berdirilah ya Rasulullah dan sholatkanlah dia karena dia telah diampuni. Dan Allah pun berfirman, barang siapa yang sholat atas jenazah tersebut maka Allah akan mengampuninya." Itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai saudaraku Jibril, dari manakah orang ini mendapatkan karomah seperti ini?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, orang ini mendapatkan karomah. Orang ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saya diutus oleh Allah untuk melunasi hutang orang tersebut, tidak lain tidak bukan karena dia istiqomah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Sebab, kata Jibril, di dalam surat tersebut dijelaskan tentang sifat-sifatnya Allah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, barang siapa yang membaca 1 kali seumur hidupnya, membaca surat Al-Ikhlas, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini hingga melihat tempat tinggalnya di surga. Terutama bagi orang yang membacanya setiap hari dalam sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pertolongan kepadanya. Bahkan Allah akan memberikan pertolongan kepada kerabatnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari kisah ini, kaum muslimin dan muslimat dapat ditarik pelajaran, kita bisa mengambil hikmah bahwa Al-Quran itu sangatlah luar biasa.
Dari kisah ini kita mengetahui bahwa keutamaan membaca surat Al-Ikhlas sangatlah luar biasa, sehingga kita sebagai orang yang pada saat ini misalnya punya masalah ekonomi, punya masalah keuangan, silahkan Anda baca surat Al-Ikhlas minimal sehari 10 kali. Selain ketika kita baca dalam sholat 5 waktu, kita baca minimal 10 kali. Insya Allah berkah surat Al-Ikhlas ini kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah akan melunasi hutang kita dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun caranya itu terserah Allah. Tugas kita adalah berusaha, tugas kita adalah bertakarub kepada Allah, karena kita harus yakin cara Allah adalah cara yang terbaik. Semoga dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas ini hutang Anda segera lunas, hutang Anda segera selesai, beban hidup Anda diangkat oleh Allah, Anda diberikan banyak rizki dan banyak hikmah, serta diberikan ketenangan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.